Oke Sobat Upgrade, jumpa lagi di episode Gosip dan bintang tamu kali ini nih. Kok tamu? Ya kan emang kalau acara gosip bintang tamu. Oke, nih spesial ini bintang tamunya nih. Jadi kita mau ngomongin soal fenomena yang beredar kali ini, yaitu SNI dan juga ISO atau ISO. Jadi SNI ini bukan standar nasional Indonesia atau ISO itu. ISO apa sih singkatannya tuh? Ya pokoknya gitulah, kayak certified something. Nah tapi yang beredar di kalangan para goeser atau apapun para suami yang punya hobi kali ya, yaitu kalimat udah SNI dan juga udah ISO itu makin apa sih, ada di mana-mana. Kamu tahu nggak SNI artinya apa? SNI itu sudah nanya istri. ISO? ISO itu istri sudah oke. Oh. Jadi kalau kayak upgrade gitu kayak udah SNI belum? Wah, maksudnya sudah nanya istri belum? Udah. Tapi SNI sendiri tuh kayak belum final gitu. Jadi harus ISO. Istri sudah oke. Oke dulu ya. Menurut kamu gimana? Ya dong harus. Harus yang mana? Harus sampai ISO lah. Berat nih. Biar gini deh. Biar bisa mencapai tahap ISO itu harus gimana sih? Kamu misalnya lah sebagai seorang istri, mungkin mewakili istri-istri para pesepeda lainnya. Sepeda dan hobi lain lah ya. Iya. Gimana caranya bisa sampai ISO? Yes. Istri kan biasanya mikir dulu, ini apakah butuh atau cuma ingin atau cuma ikut-ikutan. Iya. Nah, si suami-suami ini kadang suka kayak anak kecil cowok nih, kalau ngeliat hobi gitu suka umpet-umpet kan. Istrinya susah dikira nggak tahu. Tapi kan kalau kita udah nikah, bukan antara aku dan kamu lagi ya kan, tapi Ya. harus ngomongin tentang kita. Kalau udah bicara tentang beli-beli kan itu pasti larinya ke keuangan, Ya. ya kan? Mhm. Nah, tiap keluarga emang beda-beda nih. Tapi paling nggak kan emang harus harus komunikasi dulu. Ini emang benar-benar butuh nggak? Penting nggak gitu. Baru si istri juga kan emang perlu banget, Pak? Perlu banget apa? Gimana? Gitu. Jadi ini menarik sih soal mungkin finansial gitu ya. Kayak ya mungkin kalau rezeki ada berarti sebenarnya nggak masalah dong, atau Enggak juga. Rezekinya dari apa dulu nih? iya ada ya rezeki gitu misalnya. Ya kan gini, kadang rumah tangga ada rezeki, mungkin masih ada yang pentingin dulu, misalnya rumah bocor kah, atau buat asuransi pendidikan anak kah gitu. Kalau di situ udah beres, buat rumah kita udah beres, buat keluarga kita udah beres kan, baru boleh ya dialokasikan ke hobi atau kemana, itu kan baru bisa kita pikirkan. Gitu kan. Terus kalau misalnya kayak ini sih, ada juga yang punya trik, misalnya dia mau upgrade nih, terus istrinya tuh dibeliin barang dulu, misalnya kalau misalnya istri seneng tas, atau ya udah dibeliin tas gitu atau barang lain. Itu gimana kalau kayak gitu? Itu trik apa biar win-win solution? Ya bisa keduanya kan, emang untuk mencapai suatu tujuan kita harus menggunakan berbagai cara. Iya, beda-beda ya tiap orang. Yeah. Ada istri yang apa sih, kata cintanya dari gift gitu ya, dari Yeah. pemberian. Kalau misalnya
lo beli spare part sepeda seharga segini, gue juga harus dibeliin misalnya baju seharga segini gitu. Ada loh yang kayak gitu. Ya. Ada juga istri yang kata cintanya itu dari quality time gitu misalnya ya. Kalau si suami udah mencukupi quality time yang si istrinya mau. Quality time buat dia atau buat? Buat istrinya dong. Enggak, maksudnya bukan buat keluarga gitu enggak ya? Ya buat keluarga dan buat istrinya juga dong. Me time maksudnya? Enggak juga, quality time. Misalnya, kamu mungkin ada di rumah, tapi kamu sibuk sama HP kamu sendiri, itu bukan quality time kita bareng-bareng gitu. Kalau quality time misalnya cuma sejam, 2 jam, tapi kita ngobrol, kita saling keluh kesah tentang anak, itu kan baru quality time. Nah kalau tangki cintanya si istri itu udah terpenuhi, ya biasanya dia juga, oh ya udah silahkan gitu kan. Ada juga yang misalnya si istrinya itu kata cintanya dari kata-kata. Itu mungkin gampang dinegosiasi tuh kalau yang di apa sih, digula-gulain gitu. Ya jangan digula-gulain juga. Kata-kata kan, gitu. Ada orang yang suka bilang I love you gitu kan. Terus ada yang ya bisa juga sih dibilang gula-gulain. Itu gula-gula lah, digombalin kan. Digombalin. Jangan deh. Ada juga yang kalau kayak aku kan misalnya aku pengen kamu punya me time, aku juga punya me time. Jadi kamu misalnya upgrade sepeda silakan deh, tapi sebagai gantinya misalnya upgrade sepeda nih, kamu kan pasti terus ngurusin bongkar pasang seharian atau terus nyobain si sepedanya itu sendiri setelah upgrade. Itu ngabisin waktu misalnya setengah hari. Aku juga harus gitu. Punya waktu untuk diriku sendiri gitu. Terus kalau ini nih khusus para mungkin goeser yang emang dari tadi sih yang udah berkeluarga ya, cuman mungkin yang udah punya anak deh. Sebenarnya yang diharapin itu apa sih, kan namanya kami nih para para suami itu kalau udah goes kan lupa waktu ya. Kayak apa ya, kalau kumpul kan tuh kayak main nih, kayak bener sih kayak kamu bilang kan, kayak bocah gitu, kayak anak-anak. Nah sebenarnya ketika ninggalin keluarga itu perasaan istri itu gimana sih, maksudnya apakah yaudah deh nggak apa-apa yang penting selamat, atau gimana sih, ada ini sih? Setiap hobi si suami sih harusnya dia punya ini nih ngasih keuntungan buat istri. Kayak misalnya sepeda, keuntungan buat istri apa? Terus enggak, tapi benar dulu Ageng waktu enggak sepedaan pulang kantor udah capek, kayaknya udah lelah banget, terus hari Minggu udah kayak nggak mau ngapa-ngapain ya kan ya, kayaknya udah yang lelah banget, padahal itu cuma bolak-balik kantor aja gitu. Terus setelah main sepedaan emang lebih fit kan, terus kayaknya lebih sehat juga. Kan kalau sakit juga istrinya yang repot ya. Jadi ya itu alhamdulillah itu keuntungan buat istri juga. Terus biasanya kalau habis sepedaan kamu jadi lebih lebih semangat ya. Jadi bisa nemenin anak-anak lebih lebih playful lah ya, lebih mindful gitu. Terus sebenarnya waktu awal-awal kamu main sepeda tuh yang anak-anak masih kecil-kecil banget itu baby 2. Sebel banget loh itu, bener pagi-pagi ditinggal jam 5:30 subuh. Sementara istrinya tuh ada 2 baby kecil-kecil masih pada nangis-nangis 2. Pagi-pagi kan masih repot banget, dia malah pergi ninggalin naik sepeda. Oke. Terus keuntungan buat gua apa gitu kan? Sempet kayak gitu kan? Kok harusnya kehidupan kita sama-sama jadi orang tua 2 anak, tapi kok dia masih bisa me time yang
waktunya masih bebas gitu. Kadang dari pagi sampai zuhur gitu misalnya. Dan sementara aku, si istri di rumah stuck dong sama anak, nggak bisa kemana-mana. Kadang mandi juga harus diburu-buru, makan juga sambil nyuapin gitu kan. Itu sih kadang yang suka nggak kelihatan sama si suami. Jadi sebenarnya dengan si istri udah ngizinin suami main sepeda pun itu udah ngedukung banget, nggak perlu dengan ngizinin upgrade, ya kan? Itu tuh udah ngedukung banget. Pulangnya udah tinggal makan, dimasakin gitu kan. Dan emang sebenarnya kalau kita punya hobi sih lebih baik kita nggak ngabisin uang ke situ terus ya. Gimana caranya kita bisa ngasilin dari hobi itu. Ada pesan nggak buat para istri deh? Para istri ya? Apa nih? Para istri. Kalau suami kamu sudah mengajak ke mall, gini aja sih. Ya kita sih selalu doain ya suami. Kita selalu doain suami apapun minat dia sebenarnya, walaupun dengan cemberut-cemberut, walaupun dengan judes-judes, tapi kan sebenarnya kita yang ngedukung lah ya. Kalau nggak ngedukung gimana dia bisa sepedaan? Jadi tapi harus diawasin terus ya. Itu tuh banyak trik gitu. Suami-suami zaman sekarang tuh pinter tuh. Ya, oke. Kalian harus bisa bedain mana yang realita, mana yang konten, oke? Jadi jangan terlalu tergoda dengan upgrade, oke? Ya kan kalau saya upgrade di belakangnya tuh banyak hal yang terjadi lah. Jadi bukan beli, tapi ya satu bisa untuk bangun channel, bangun relasi dan sebagainya. Jadi ya mungkin kalau yang nonton kesana tuh kayak gila nih orang beli mulu. Padahal banyak hal yang terjadi di belakangnya tuh. Iya, takutnya nanti jadi wah dia aja beli terus nih. Oh gue juga nggak gitu juga. Yes. Oke, terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di episode Gosip selanjutnya.